Percaya datangnya hari akhir dan hari kiamat merupakan salah satu rukun Islam. Fenomena akhir zaman ini makin banyak terlihat di Arab Saudi, tempat lahirnya agama Islam. Berbagai tanda kiamat yang terjadi secara natural antara lain turunnya salju di kawasan Tabuk pada awal tahun atau karena perselisihan politik yang melibatkan anggota pemimpin Hijaz pada 2018. Banyak juga tanda kiamat yang muncul secara sengaja melalui kebijakan pemerintah Arab Saudi. Seperti dilansir dari video aku @kial787, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berambisi memodernisasi Arab Saudi dengan proyek-proyek super besarnya. Seperti Neom City yang merupakan proyek mega city yang menawarkan konsep futuristik di segala aspek perkotaan, nantinya penghuni dari kota ini akan semakin dipermudah bahkan akan mengizinkan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Hal ini sesuai sabda Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras dan zina dilakukan terang-terangan. Selanjutnya, adanya pembangunan gedung pencakar langit yaitu The Mirror Line yang ketinggiannya mencapai hampir 500 meter dan dapat menampung 9 juta orang di dalamnya. Hal ini juga telah disabdakan oleh Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Sementara tanda kiamat selanjutnya, Mohammed bin Salman juga berambisi ingin menghijaukan kembali negara minyak tersebut dengan proyek yang dinamakan Riyadh Green. Yang dimana menurut sabda Rasulullah, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Planet bumi mengalami siklus iklim yang bervariasi. Siklus ini terjadi dalam waktu yang lama dan bertahap yang dapat berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jadi area batuan es dapat mencair dalam waktu tertentu, begitu pula sebaliknya, tanah Arab yang gersang bisa berubah jadi subur. Jauh sebelum peradaban modern mengungkap lebih jauh tentang fenomena iklim dan siklus kehidupan bumi, Nabi Muhammad SAW telah terlebih dahulu memberikan prediksi tentang pertanda tersebut. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur hijau kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai." Dilansir dari The Islamic Information, ternyata prediksi Nabi Nubuwah bahwa Jazirah Arab yang gersang akan kembali hijau akan terwujud setelah 1400 tahun. Penghijauan Jazirah Arab diprediksi dapat terwujud dalam waktu dekat dengan antusiasme yang tinggi dari dorongan proyek Saudi. Proyek itu untuk komitmen perubahan iklim Saudi dengan meningkatkan program perlindungan lingkungan dan transisi energinya, seperti Inisiatif Hijau Saudi dan Inisiatif Hijau Timur Tengah yang pertama kali diumumkan tahun lalu oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Kerajaan Arab Saudi berinvestasi lebih lanjut dalam transisi hijau dengan mengumumkan akan menyumbangkan 46 triliun rupiah kepada prakarsa penghijauan Timur Tengah. Dana tersebut akan digunakan selama 10 tahun ke depan. Prakarsa penghijauan Timur Tengah diluncurkan oleh putra mahkota tahun lalu dengan tujuan mengurangi emisi karbon dari produksi hidrokarbon regional lebih dari 60%. Ini untuk menanam 50 miliar pohon di Timur Tengah dan merestorasi area yang setara dengan 200 juta hektar lahan terdegradasi. Rencana tersebut juga dikatakan mencakup 30% wilayah kerajaan atau 600.000 meter persegi tanah yang akan diubah menjadi kawasan lindung, dan upaya akan dilakukan untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Sejak peluncuran inisiatif penghijauan Saudi saja, lebih dari 18 juta pohon telah ditanam di kerajaan dan 17 inisiatif baru telah diluncurkan di seluruh negeri untuk memulihkan penghijauan alami dan melindungi dari dampak perubahan iklim. Hadits Nabi yang akan segera menjadi kenyataan melalui inisiatif penghijauan otoritas Saudi adalah pengingat dan peringatan bagi kita semua bahwa tanda-tanda kiamat semakin dekat. Mari kita perkuat iman kita dengan menjalankan perintah Nabi dan Allah serta menjauhi segala larangannya sebelum hari yang mengerikan ini terjadi. Percaya datangnya hari akhir dan hari kiamat merupakan salah satu rukun Islam. Fenomena akhir zaman ini makin banyak terlihat di Arab Saudi, tempat lahirnya agama Islam. Berbagai tanda kiamat yang terjadi secara natural antara lain turunnya salju di kawasan Tabuk pada awal tahun atau karena perselisihan politik yang melibatkan anggota pemimpin Hijaz pada 2018.
Banyak juga tanda kiamat yang muncul secara sengaja melalui kebijakan pemerintah Arab Saudi. Seperti diketahui, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman MBS berambisi memodernisasi Arab Saudi dengan proyek-proyek super besarnya. Walau beberapa proyek sudah ditentang masyarakat karena menodai nilai Islam, MBS tetap melanjutkan mengembangkan proyek tersebut. Proyek apa sajakah yang merupakan 3 tanda datangnya kiamat dari proyek? Yang pertama kali diperkenalkan ke dunia pada 2017 ini merupakan proyek Megacity yang menawarkan konsep futuristik di segala aspek perkotaan. NEOM mengklaim, penghuninya kelak akan bisa menjangkau semua kebutuhan sehari-hari dengan 5 menit berjalan kaki. Akses ke fasilitas lain juga disediakan dengan ski luar ruangan dan kereta cepat dengan waktu ujung ke ujung selama 20 menit. Di NEOM City juga otoritas Arab Saudi akan mengizinkan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol wine, koktail, hingga sampanye di resornya. NEOM merupakan bagian dari mega proyek Saudi di Pulau Sindalah dekat Laut Merah. Resor ini rencananya dibuka pada 2023 mendatang. Hal ini tentu dianggap menyeleweng dari ajaran agama Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang tanda datangnya hari akhir, yakni, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan. Sebenarnya tanda-tanda tersebut sudah kita sering jumpai di era modern seperti sekarang ini, tapi apa jadinya jika negara kelahiran Islam seperti Arab Saudi dengan terang-terangan menyetujui tindakan haram seperti meminum alkohol? The Mirror Line dari pembangunan proyek NEOM City juga berbarengan dengan diumumkannya The Mirror Line, gedung pencakar langit yang akan menghubungkan 2 bagian dari NEOM City. The Mirror Line itu akan terdiri dari 2 bangunan kaca reflektif berukuran hingga 488 meter 1.600 kaki tingginya dengan panjang paralel 120 km 75 mil melintasi daerah pesisir, gunung dan gurun. Bangunan megah yang direncanakan rampung 50 tahun lagi ini diperkirakan akan menelan biaya $1 triliun Amerika Serikat setelah selesai, dan diproyeksikan mampu menampung 9 juta orang.